Jadi sebenarnya kesimpulannya tuh untuk Coca-Cola itu sebenarnya sudah sangat baik. Iya. Karena perusahaan sebesar Coca-Cola ini tidak layak dikomentari oleh mahasiswa yang belum lulus S1. Hai, video ini akan dimulai dalam 10 detik. Jadi, sebelum video ini dimulai, subscribe di bawah. Subscribe itu gratis, guys. Klik tombol yang warna merah di bawah. Alright, go! Action sekarang! Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gua Rikotul Kolbi, Abdul Wahab dan Rionaldi. Ya, sekarang kita mau bahas masalah analisis HR global di Coca-Cola. Ini tuh tugas untuk memenuhi tugas akhir kita di mata kuliah HR global. Dengan dosen kita tercinta, Bu Ananda. Bu Ananda. Mantap. Fortunisa. Oh ya, nanti channelnya Bu Ananda bakalan gua taruh di deskripsi di bawah ya. Kalian kalau mau subscribe dia ya. Oke, sekarang analisis HR global ini kita mau ke arah dari company profile, terus produk-produknya apa. Ini produk-produknya kita sudah hadirkan di sini beberapa ya guys. Yeah. Walaupun produknya banyak ya, kita bisa beli segini dulu ya. Iya, salah satu contohnya salah satu contoh produk Coca-Cola. Iya, salah satu contoh produk Coca-Cola yang sangat-sangat ngehits ya. Ini yang ada di depan ini yang kita suka. Iya. Iya. Yang kalian bisa ngeliat itu di iklan di TV. Iya. Jadi analisis HR global ini lebih mengarah kepada manajemen HRM-nya. HRM itu singkatan apa bro? Human Resource Management. Human Resource Management. Jadi fungsinya untuk mengatur manusia. Jadi manusia yang menjadi karyawannya Coca-Cola ini semua diatur kan. Yang ngatur siapa? Manajernya Coca-Cola ini. Produknya yang paling terkenal ini Coca-Cola. Ini tuh dari Cook. Cook. Ya guys, jadi kita di sini juga ada survei lapangan sebentar masalah produk-produknya Coca-Cola ya. Ya, kita lengkap nih bertiga tim Coca-Cola. Jadi Coca-Cola itu punya kulkas sendiri. Nah, ini dia produk-produknya, ada Nutribus, Minute Maid yang Pulpy Orange, terus Fanta, Sprite, Coca-Cola. Ya, banyak banget di sini. Ini semua produknya Coca-Cola. Ini yang kita beli ini edisi Coca-Cola Premier League, Liga Inggris, Barclays Premier League. Ya nggak kok? Iya, ini fungsinya untuk apa? Untuk marketingnya dia. Iya. Supaya makin oke kan dia Sponsor. menjadi sponsor FIFA World Cup juga sampai tahun 2030. Coca-Cola ini produknya ada banyak banget nih guys. Dia ada 500 produk dari susu, teh, kopi, dan minuman energi lainnya. Ya kebetulan kita di sini baru punya 4 ya. Yang kita tampilkan di sini cuma 4 produknya. Produk yang sangat terkenal. Iya. Di sini ada Fristy, ada Minute Maid. Ya ini Coca-Cola nomor satunya dan Nutribus. Nutribus ini kesukaan gua ini. Ini susu dicampur dengan strawberry. Dari sejarahnya itu Coca-Cola ditemukan pada tahun 1886. Wah, udah lahir belum tuh? Itu lama itu udah kapan? Itu zaman kakek nenek lu kali ya. Berapa turunan? Turunan berapa turunan? Itu zaman kakek zaman lu Sarah itu. Kakek lu dari Yaman ekspansi ke Indonesia pun sih. Kakek lu belum di Indonesia kan, masih di Bangladesh kan? Oke, kembali ke laptop. Gimana kok? Ya, jadi Coca-Cola ini ditemukan tahun 1886 oleh apoteker John Sid Pemberton dari Atlanta, Georgia. Coca-Cola itu nggak Coca-Cola aja, dia itu banyak banget variannya, dari Coca-Cola Diet Coke, Coca-Cola yang Zero. Kalian kalau pernah lihat iklannya itu booming banget tuh yang Zero. Dia bilangnya nggak tanpa gula, jadi Zero sugar. Iya, zero sugar. Jadi kalian yang nggak bisa makan gula atau takut diabetes ya bisa yang itu guys. Tapi gua pernah dengar Coca-Cola ini dari 8 liter air bersih, dia dikompres jadi cuma 1 liter Coca-Cola. Wow, amazing. Itu bukan amazing sih. Air bersih dikompres cuma 1 liter. Oke. Kembali ke lab. Next slide. Terus ada lagi Fanta kita nggak beli ya. Fanta ini ternyata dia dari Jerman. Jadi di pasar Jerman, ketika Coca-Cola merambah ke pasar Jerman dari Amerika itu, di Jerman di saat itu Perang Dunia Kedua kan masih di bawah
komandonya si Hitler, Iya, si Adolf Nazi Hitler. itu. Terus di situ mungkin ada embargo atau semacam jenis-jenis ya Coca-Cola nggak boleh masuk sana lah. Akhirnya mereka buat produk baru namanya Fanta. Karena di sana ada banyak bahan baku untuk pembuatan Fanta ini, guys. Oh gitu. Terus Fanta ini ditemukan bahasanya itu dari fantasi. Jadi ada salah satu karyawan yang disuruh mikir namanya apa. Terus dia berfantasi, akhirnya namanya Fanta. Berhayal. Iya, kalau kayak lu suka berhayal. Sangat menarik. Terus ada lagi Minute Maid. Minute Maid. Nah, ini dia. Ini Yang juga rasa jeruk. Minute Maid ini, Ya, cuman ini yang juga campuran Minute Maid. susu. Tuh, nutribusnya. Oke. Ini enak banget nih. Mau minum nggak? Mantap. Minum dulu ya. Boleh nggak minum dulu? Kos. Minum. Ini kan punya lo. Iya. Kan dulu. Nanti aja. Nah, gimana rasanya? Rasa susu Hah? campur Fanta. Jadinya? bukan. Jadinya susu Fanta dong. Maknyus. Produksi parent country dan host country. Jadi tadi kita udah jelasin Coca-Cola dari Atlanta, Georgia, terus dia disebut Coke, merek dagang yang terdaftar di Coca-Cola Company. Tadinya nggak Coca-Cola begini, namanya Coke tulisannya COKE gitu. Tapi ya Oke. kemungkinan ada masalah Paten. branding. Iya. Karena Coca-Cola lebih oke, makanya merek dagangnya Coca-Cola ditulis di sini. Iya, tidak. Enggak, tapi kalau di luar negeri kalau nggak salah namanya Coke. Iya, ya gue juga pernah lihat sih botolnya yang tulisannya Coke gitu. Gue lebih familiar di Indonesia Coca-Cola. Iya, betul. Habis itu parent country itu tempat Coca-Cola berasal. Nah, ini tuh masalah parent country ya. Host country, Host country dan Country. musik country. Hanya parent country dan host country. oh ya hanya parent country dan host Host country. country. Iya, ini tuh lebih ke tadi HR management. Iya, HR global. strategi ya, salah. Strategi aja. Parent country-nya di Atlanta, Georgia. Ya, Amerika Serikat. Ya maksudnya parent country itu apa, Hap? Negara tempat asalnya. Wih, Kantor pusat. Terus host Kata luar country. negara 100. Host country itu tempat ekspansi dia, banyak negara dia ekspansi kan. Salah satunya di Indonesia. Hmm. Di Indonesia dia memiliki banyak pabrik, kurang lebih 9 pabrik. Ada Dimana aja tuh? di Sumatera, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jawa Barat dan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Oh, amazing. Banyak banget ya. Di Indonesia aja karyawannya ada 8.000 karyawan. Wow. Totalnya. 8.000 karyawan. Iya. Wah, kalau lu punya 8.000 karyawan ngempaninnya gimana, Hap? Lu nggak jadi juragan kosan lagi, HP. Aduh. Nih, kita next. Nah, ini Ini host country-nya nih. Ya, host country dari Coca-Cola ya, Coca-Cola. di dunia ya. ya ini maksudnya itu apa, Hap? Di sini kok ada United States, yang ini Itu host country-nya, host country Coca-Cola, negara tempat ekspansinya. Iya. Oh, jadi parent country-nya cuma di Amerika, United States. Habis itu yang bawah-bawah ini yang banyak-banyak Iya, ini. Iya. itu Ya, jadi dari parent country-nya. ya di berbagai benua, ada di Amerika Latin, di Eropa, Eurasia, Afrika dan Asia Pasifik. Iya. By the way, Indonesia masuknya bagian mana? Asia Pasifik. Asia Oh, Asia Pasifik. Pasifik. Iya. Kantor pusatnya itu kita ngikut di Australia. Oh, Makanya- di Aussie. Gue mau nanya tuh, kalau kita mau kerja di Coca-Cola, apa aja sih yang harus dipersiapin, Ab? Untuk persyaratannya itu bisa lulusan sarjana S1 atau S2. Dia biasanya ada minimal IPK-nya. Minimal IPK-nya itu 3,0. Oh. Memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun. Oh. Lebih dicari sih yang aktif di organisasi, seperti di kampusnya ikut organisasi himpunan prodi jurusannya Kayak atau BEM gitu ya. atau Ya. BEM-nya ya nggak bisa. Dan harus mahir berbahasa Inggris, mau lisan maupun tulisan. Oke. Jadi kalau kayak gua, lu sama Rio gini udah bisa masuk belum? Iya, cocok banget kita dia masuk Kalau Coca-Cola ya. IPK-nya mungkin di atas 3 gitu bisa langsung Oh, apply di iya. Lu berapa, Hap? Coca-Cola. Oh, nggak usah disebutin. Lanjut aja. Nanti kita kalau lulus kita bisa lah ke sana ya. Amin. Terus di sini gua akan tampilkan alurnya dari seleksi sampai dia jadi karyawan. Ya.
Jadi nomor 1 seleksi CV dikirimkan online resmi ke PT Coca-Cola. Habis itu kita ke paper test. Paper test itu tes kayak biasa lah, tes Seperti UN ya, kayak UN. Psikotes. Setelah itu dari situ ada interview guys. Iya. Interview ya kita lebih ke ngobrol-ngobrol sama HRD-nya. Kira-kira kita layak nggak sih kerja di situ? Ya. Kemudian sama tes usernya juga sih yang bakal pakai kita Ya. nanti. Kemudian di user dan terakhir ke direkturnya. Hmm, Kemudian tes kesehatan. tes kesehatan. Lalu baru kita resmi diterima menjadi karyawannya. Oh belum. Belum. Itu ada program training dari Coca-Cola. Oh, Jadi sebelum kita jadi karyawan tetap, kita itu harus ikut namanya GTP, Graduate Training Program. Jadi itu Wow. programnya selama 6 bulan guys. 6 bulan ya? Iya, kita lihat GTP. GTP ini dari 6 bulan jadi trainee, terus kayak kita di training kan, maksudnya dilatih sama Iya. mereka kayak Pengembangan ya? iya pengembangan, pelatihan semua, ikut dalam semua kegiatan yang mereka berikan. Oke. Terus penempatan di posisi tertentu, kemudian penempatan lanjutan di posisi Di posisi tetap. tetap. Terus pilihannya ini macam-macam guys, nggak cuma HR doang. Walaupun tadi kita ngomongnya HR, tapi kan HR yang mengelola Iya, semua di sumber daya bawahnya. manusianya. Nah, di sini ada supply chain. Supply chain itu apa bro? Berarti mungkin Rantai pasokan. rantai pasokannya. Jadi kebutuhan supply produknya bahan baku Coca-Cola. Oh, bahan baku Coca-Cola. Intinya dari produksi sampai Iya. sampai Mulai dari bahan baku sampai produksi. Sampai produk balik lagi ke Coca-Cola karena mungkin ada komplain atau yang lainnya. gitu. Oke. Terus kemudian dia ada Cold Drink Equipment Service. CDS disarankan berasal dari jurusan manajemen dan bisnis administrasi. Wah, kita cocok banget. Tapi nggak tahu ini kerjanya ngapain ya. Terus kemudian human resource apa tuh bro? Indonesia yang mengelola bro. Research yang mengelola karyawan tadi. Iya. Gajinya, penempatannya, iya, operasional, biayanya. Ya, di sini yang bisa masuk human resource disarankan berasal dari jurusan matematika Statistik sama statistik, akuntansi, manajemen. Akuntansi bisa di Oh. HR. Anda udah siap sekali kayaknya bro ya. Doakan saja. terus logistik guys. Logistik ini mengarah ke apa tuh? Distribusi produknya Coca-Cola. Iya, distribusi. Intinya dari pabrik, dari gudang, dari manapun itu sampai ke tangan akhir. Sampai ke tangan konsumen. Iya. End And user. customer, end user. Iya. Terus sales. Sales itu yang dibutuhkan sales kan semua menjual ya. Iya. Iya, menjual. makanya dia semuanya yang mampu mengendarai motor dan mobil wajib memiliki SIM, dia bisa jadi Wajib sales. memiliki izin mengemudi. Ini tuh semacam matrix ya guys. Matrix dari pelatihan general. Ya intinya matrix dari awal dari GTP Graduate Trainee Program ke penempatan ke posisi permanen di Coca-Cola. Pelatihannya itu ada pengembangan dalam kompetensi umum, kepemimpinan, teknis yang terkait dengan peran dan fungsi bisnis dari Coca-Cola. On the job rotation seperti dilatih untuk mengerjakan tugas-tugas yang berada dalam role yang berbeda-beda untuk berkontribusi untuk bisnis dengan menjalankan role yang ditargetkan, memberikan feedback yang konsisten dan konstruktif yang memastikan graduate train program ini ya yang menjadi standar Coca-Cola yang ditetapkan. Kemudian penempatan di posisi permanennya, posisi yang akan ya yang posisi terakhirnya lah. Posisi permanen itu posisi yang akan ditempatkan ya, yang di akan mana? ditempatkan. Ya, jadi setelah dari 6 bulan, apakah dia sesuai dengan persyaratan Coca-Cola dan dinilai mampu untuk bekerja di Coca-Cola, nanti dia baru mendapatkan posisi tetap di Coca-Cola guys. Kemudian culture-nya Culture Coca-Cola ini cenderung menggambarkan dirinya sebagai perusahaan multilokal. apa tuh? Multilokal itu seperti yang terjadi pada kantor pusat di Atlanta, tetapi kantor pusatnya dapat berada di mana-mana yang menghadirkan image bahwa Coca-Cola dengan wajah lokal. Wajah lokal itu berarti menyesuaikan tempat di mana Coca-Cola itu berasal.
filosofi Coca-Cola adalah berpikir lokal dan bertindak lokal. Yaitu Berpikir menggambarkan- global. berpikir global. Berpikir global, bertindak lokal. Oke. Berpikir global dan bertindak lokal. Yang menggambarkan mentalitas manajemen dari Coca-Cola tersebut. Coca-Cola ini menjalin hubungan antara staf operasionalnya dengan staf lokal. Menurut seseorang eksekutif senior mengatakan bahwa kami mencoba membatasi jumlah dari ekspatriat di suatu wilayah karena umumnya orang lokal mempunyai persiapan yang lebih baik untuk melakukan bisnis di tempat lokasi mereka sendiri. Bagaimanapun ekspatriat lebih dibutuhkan karena dua alasan utama, yaitu untuk mengisi kebutuhan skill yang spesifik yang mungkin tidak ada di beberapa lokasi tersebut. Next, Abdul. Tunggu. Jadi Coca-Cola ini bagus banget guys. Dia itu perusahaan global tapi berpikir lokal. Artinya apa? Dia Adaptasinya baik. Iya, lidah orang Jawa sama bule kan beda guys. Iya. Jadi, apakah cocok di sana atau tidak cocok di sini kan beda-beda. Iya. Jadi dia lebih mengutamakan karyawan yang ada di lokal Ya. untuk mengurus perusahaan yang di host country-nya itu. Ya. Untuk melengkapi kekurangan yang ada menjadi kelebihan yang lebih baik. Iya, kalau kayak McD aja punya nasi uduk di sini ya. Iya. Lucu sekali tuh McD. Oke, contohnya ini Coca-Cola memulai operasi di Eropa Timur. Mereka membawa ekspatriat dari Chicago untuk mengisi manajer keuangan. Alasan kedua adalah dengan menggunakan ekspatriat tersebut untuk meningkatkan kemampuan dasar mereka sendiri. Coca-Cola tuh percaya bahwa karena perusahaan global, manajer-manajer senior harus memiliki pengalaman internasional. Iya, jadi masalah ekspatriat ini jadi maksudnya gimana tuh ekspatriat? Jadi ekspatriat itu digunakan untuk melengkapi manajemen yang ada di host country tersebut. Karena ekspatriat itu memiliki pengalaman internasional yang lebih baik sehingga bisa mengelola manajemen dari Coca-Cola itu menjadi sesuai apa yang diinginkan dari perusahaan tersebut. Iya, jadi pelengkap aja gitu. Iya, kan? pelengkap. Mungkin. Ya, jadi si ekspatriat ini dia komisinya nanti ada di belakang ya, masalah remuneration-nya. Ya, reward. Training. Jadi berikut training. Training di karyawan PT Coca-Cola untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Pentingnya investasi dalam pengembangan karyawan. Kami memberdayakan karyawan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengasah keahlian terbaik mereka. Program pelatihan dan pengembangan dimulai pada hari pertama karyawan bekerja dan terus berlangsung sepanjang karir mereka di Coca-Cola. Dari tahun ke tahun dirancang dan diimplementasikan program pelatihan yang terbagi dalam 3 kategori. Ada core competencies training bertujuan untuk memberikan perilaku, keterampilan, kualitas esensial yang harus dimiliki seluruh karyawan Coca-Cola untuk memenuhi kebutuhan perusahaan terlepas dari pekerjaan atau peran dalam organisasi. Kemudian ada leadership competencies training, keterampilan kepemimpinan dan pengembangan perilaku untuk level manajerial. Kemudian ada technical competencies training, mengembangkan keterampilan teknis tertentu untuk meningkatkan kinerja sehari-hari. Jadi sejak 2011 itu Coca-Cola telah melaksanakan lebih dari 80.000 pelatihan untuk semua karyawan di seluruh Indonesia. Iya. Coca-Cola membantu dan memastikan setiap karyawannya memiliki bekal yang lengkap untuk mencapai performance terbaik mereka. Karena mereka percaya berinvestasi dalam kompetisi tidak hanya menguntungkan karyawan, tetapi juga perusahaan dan pemangku kepentingan serta investor yang ada di Coca-Cola tersebut. Jadi ini maksudnya masih dalam ranahnya HR bro ya? Iya. Iya. Jadi intinya aset perusahaan yang terbaik adalah karyawannya, coy. Iya. Jadi si HR ini bertugas untuk mendevelopment, memperbaiki dan mengembangkan bagi karyawan-karyawannya. Makanya dia mengadakan training. Ya, mantap. Compensation. Apa itu compensation dulu? Nah, si karyawan kan nggak kerja cuma-cuma kan di Coca-Cola, pasti kan dikasih gaji. Gimana mau makan bro? Iya. Terus gajinya itu pasti untuk perusahaan sekelas Coca-Cola ini kalian tahu lah gajinya. Gajinya pasti di atas
UMR dari Haskell. Iya, di atas UMR, udah pasti di atas UMR. Tapi dia mengklaim bahwa gajinya itu kompetitif dengan perusahaan terbaik di pasar lokal. Jadi misalkan di Indonesia banyak banget perusahaan ya kan. Perusahaan terbaik Unilever, macam-macam kan. Mercy, apa lagi? P&G. Nah, Coca-Cola ini nggak kalah dari perusahaan-perusahaan tersebut. Iya. Jadi udah dipastikan lah gajinya kompetitif. Iya. Dan untuk si ekspatriat gajinya itu gue pernah baca di Google. Iya, di Google. Nah, si ekspatriat itu dikasih gaji dengan standar Amerika karena memang parent country-nya dari Amerika. Enggak, dia digaji sesuai standar negara karyawannya itu. Iya, negara asal ya. Iya, negara asal karyawannya. Ditambahin dengan fee yang lainnya seperti ada fasilitas-fasilitas lain. Oh, tunjangan. Nah, tunjangan. Iya. Tunjangannya seperti parent country Coca-Cola. Oh, Amerika. Iya. Oke. Itu mah sama aja seperti yang gua omongkan barusan. Bajingan dulu. Gaji upah berdasarkan waktu kerja atau lembur, ada insentif karyawan, ada juga bonus. Kemudian pembayaran tidak langsung, jaminan keamanan dan kesehatan kerja seperti pemberian asuransi jiwa, kompensasi akibat kecelakaan kerja. Mungkin kalau di Indonesia dikasih BPJS ketenagakerjaan. Oh, BPJS ya. Ya, mungkin ada asuransi lain. Iya. Prudensial. Ya. Allianz. Pembayaran upah selama tidak bekerja, bentuk tunjangan ini antara lain waktu istirahat, makan, ganti pakaian, hari-hari sakit tidak bekerja. Kemudian untuk perempuan ada tunjangan kehamilan, terus kecelakaan, ada wajib militer juga. Kalau di Korea Selatan. Korea Selatan, Cina. Sakit yang berkepanjangan dan menghadiri upacara pemakaman mungkin. Hari-hari libur dan cuti. Jadi gini bro, bagusnya kalau lu punya istri kerja di Coca-Cola, ketika dia hamil nanti dia bakalan dikasih tunjangan terus, dikasih gaji walaupun dia nggak kerja. Makanya lu cari aja bro. Pelayanan untuk pekerja ini kemungkinan ada salah satu, misalkan di kantornya atau di pabriknya ada tempat makan atau apapun itu, fasilitas gitulah untuk menunjang kenyamanan mereka. Iya, bantuan belajar. Oke, dana bantu pelajar ini disediakan bagi pekerja yang memiliki potensial, yaitu memberikan program pinjaman atau kredit yang dananya disalurkan melalui serikat kerja, termasuk juga korporasi yang diselenggarakan. Penyediaan pelayanan makan dan minum jam kerja, kendaraan perusahaan yang disediakan untuk para eksekutif jika perusahaan memiliki kemampuan yang cukup tinggi. Karena bantuan belajar, jadi ketika karyawan menjadi suatu keluarga Coca-Cola, masuk ke dalam Coca-Cola, pasti kan dia ingin karirnya terus berkembang. Makanya si HR ini memberikan seperti beasiswa untuk dana bantuan dia belajar, apakah dia training di tempat lain atau dia seminar di tempat lain atau apapun itu untuk menunjang. Mungkin lanjut pendidikannya ke mungkin yang karyawan S1 lanjut S2 di luar negeri. Ya, bisa jadi, tapi kan itu berdasarkan achievement, kemampuan yang performa dia ketika selama bekerja di Coca-Cola. Nah, salah satu yang diperlukan oleh HR ini adalah membuat kondisi suatu perusahaannya itu menjadi well-being. Well-being itu artinya apa? Artinya itu kenyamanan secara emosional mereka. Ya, kenyamanan secara fisikal, emosional, sosial, dan finansial. Jadi semua karyawannya itu di-treat supaya menjadi well-being, agar kemampuan karyawan tersebut bisa terus maksimal, terus meningkat. Karena yang namanya seorang karyawan ketika berada dalam tekanan pasti dia memiliki performance yang akan menurun. Kenapa? Karena tekanan tersebut cenderung membuat mereka stres, dan faktor tersebut pun bisa terjadi di internal atau eksternal
perusahaan tersebut sehingga membuat karyawan itu bekerjanya tidak menjadi kurang optimal. Disinilah bagaimana tugas dari HR untuk menjaga kondisi well-being para karyawannya tersebut. Bagaimana dulu? Tolong dijelaskan well-being itu. Well-being pertama di Coca-Cola ada physical well-being untuk mendorong fokus pada perawatan kesehatan dan pencegahan. Nah, kayak tadi dijelaskan karyawannya dikasih asuransi, dan kalau dia sakit biaya selama sakitnya mungkin kalau misalkan masuk rumah sakit itu dibiayai sama Perusahaan. dibiayai Coca-Cola. perusahaan, biayai Coca-Cola. Kemudian ada emotional well-being. Penelitian menunjukkan mengelola stres yang terkait dengan pekerjaan. Mungkin kalau kebanyakan bekerja bisa jadi stres, dikejar target. Jadi emosinya itu kita atur lah supaya si pekerja tidak stres. Ya. Strategi untuk individu dan tim dengan mengenali perilaku yang memperkuat nilai-nilai kami untuk mendorong hasil pola pikir Itu apa? serta kinerja tinggi untuk karyawannya. Apa itu? Melatih pola pikirnya gitu. Oh, Siap, mindset mereka mindset tuh. biar nggak terlalu stres dalam bekerja. Mindset nggak terlalu stres. Apa itu hubungannya dulu? Kemudian social well-being untuk memaksimalkan dampak family. Coca-Cola mengadakan Family Days, yaitu keterlibatan kami menciptakan toolkit dengan identitas visual Coca-Cola, pesan dan tema kontribusi untuk kontribusi komunitas kami. Selain itu, Coca-Cola mengembangkan platform intranet Coca-Cola untuk membagikan hari keluarga di seluruh negara. Mungkin ada gathering, mungkin dia ngadain gathering. Oh, di antara para Iya. karyawan itu ya. Iya. Sehingga menciptakan suasana di dalam suatu Kekeluargaan. perusahaan itu yang lebih kekeluargaan. Kemudian ada financial well-being, seperti memberi tunjangan. Kalau misalkan udah pensiun, karyawannya dikasih tunjangan hari tuanya. Sangon. Jadi nggak kalah sama PNS. Iya. Emang sangka PNS doang pensiunan. Ya, jadi cita-cita kalau ditanya sama orang tua ya nggak PNS aja. Jadi karyawan Coca-Cola juga bisa. Iya. Lu nggak harus buka warung jualan galon. Oke guys, jadi kesimpulannya dari kita, kesimpulannya itu Coca-Cola ini sudah melakukan great job ya, kerja yang baik dalam mengatur seluruh karyawannya dari dunia. Ya. Karena apa? Karena filosofi mereka itu berpikir global, bertindak lokal. Karena mungkin dari regional ke regional lain mungkin tidak sama culture-nya, budayanya dan ya segala macam. Kayak tadi di Jerman aja lebih banyak bahan baku untuk Fanta, makanya mereka membuat Fanta. Ya mungkin di samping itu karena tadi perang dunia dan embargo atas Coca-Cola yang nggak boleh ke Jerman. Tapi ya dengan itu Coca-Cola mendapatkan kerja yang baik karena melahirkan produk baru yaitu Fanta. Ya Yeah. Fanta di sini kita nggak punya. Fanta, Iya, Sprite, Fresh Tea. Presti cuman ada di Indonesia doang kalau nggak salah. Oh, itu salah satu dari filosofi dia berpikir global, bertindak lokal. Iya itu Fresh Tea. Karena masyarakat Indonesia emang suka minum teh. Sering mengonsumsi. Iya. Dulu gua pikir-pikir si Fresh Tea ini punyanya Sosro. Apa dia udah jadi Coca-Cola? Tit. Apa dikit-dikit tit? Kita jangan bicarakan produk lain. Nah, jadi keberhasilan Coca-Cola ini dengan filosofi ini terbilang cukup luar biasa loh guys. Ya. Karena tidak semua perusahaan berpikir seperti Coca-Cola dengan mempercayakan lebih banyak karyawan yang di host country-nya tersebut. Padahal perusahaan tersebut bukan perusahaan multinasional loh. Nah, jadi cara berpikir mereka tuh bisa dibilang cepat dalam beradaptasi di suatu negara di mana bisnis apa berkembang di suatu negara yang Iya, mereka apa tuh yang mereka ekspansi ya di mana negara tersebut yang mereka dalam melakukan dalam melakukan ekspansi. ekspansi. Ya. Dan kalau Indonesia itu masuknya rumpun Asia Pasifik karena mungkin
lebih regionalnya, budayanya lebih ke Asia Pasifik, makanya dia kantor pusatnya di Australia. Di Aussie. Iya, di Aussie. Dan kalau Algeria dan macam-macam ini kantor pusatnya di Algeria misalkan gitu. Makanya dia menunjuk salah satu negara untuk menjadi prinsipal mereka di suatu regional. Iya. Ya. Dan apa nih sarannya buat HR si Coca-Cola? Ada kepikiran nggak? Sarannya Coca-Cola tuh lebih baik merekrut karyawan dari Bakri. Mudah-mudahan aja Bakri kerjasama dengan PT Coca-Cola. Kan saat ini Bakri hanya bekerja sama dengan BUMN aja. Mudah-mudahan. Ya kalau Anda berbicara seperti itu, ya mungkin Coca-Cola sudah baik dan tidak ada yang perlu diperbaiki gitu. Iya. Jadi sebenarnya kesimpulannya tuh untuk Coca-Cola itu sebenarnya sudah sangat baik. Iya. Karena perusahaan sebesar Coca-Cola ini tidak layak dikomentari oleh mahasiswa yang belum lulus S1. Enggak boleh begitu. Harus ada pikiran dong. Malu-maluin dosen nih. Taruh. Ya udah kita masuk ke ranah HR aja. HR kan itu artinya hiring. Ya, Hiring terus apalagi hiring development, ya, rekrut. ya, dan training. Kalau di hiringnya udah bagus apa belum? Overall dari HR-nya si Coca-Cola ini, dia itu untuk hiring itu kan artinya merekrut. Ya, dia ada tricky-trickinya gitu di dalam melakukan si GTP, Graduate Training Program. Nah, di situ Graduate Training Program itu 6 bulan. 6 bulan kan bukan waktu yang sebentar ya. Dan 6 bulan ini dia pasti dikasih gajinya berapa, bro? Setengah dari gaji si karyawan tetap. Nah, waktunya dia habis 6 bulan, dia nggak bisa pindah kemana-mana, dan ketika dia tidak terpilih di manajemen Coca-Cola, ya udah dia keluar cari yang lain. Tapi waktunya habis 6 bulan. Jadi ketidakpastian Coca-Cola ini buat kami itu strategi bagus untuk perusahaannya. Tetapi untuk si calon karyawan ini sedikit tidak menguntungkan. Kenapa? Yeah. Karena jika si calon karyawan ini tidak sesuai ekspektasi dari perusahaan tersebut, maka otomatis dia harus mencari perusahaan lain, ya nggak kok? Iya benar. Seharusnya kan dari kan untuk tahapan proses untuk masuk sekolah ini kan terbilang Cukup sulit juga. Cukup banyak tahapannya. Iya. Artinya para calon karyawan yang sampai ke tahap akhir ini memiliki kualitas yang sudah cukup baik. Ya. Kami menyarankan bagaimana cara Coca-Cola tersebut dapat mengembangkan potensial calon karyawan yang sudah dipilih dia di tahap akhir itu bagaimana, sehingga karir dan masa depan dia itu tidak terombang-ambing. ya memiliki kepastian. Iya. Kepastian. Atau bisa juga ditransfer kemana, kayak ke daerah-daerah terpencil kayak Papua gitu misalnya. Biasanya perusahaan besar dia sulit untuk mengembangkan ekspansinya yang lebih jauh, persentasenya dia biasanya pengembangannya sedikit-sedikit. Jadi karena pengembangannya sedikit-sedikit, karyawan yang dibutuhkan itu nggak gitu banyak, dan karyawan yang udah masuk tahun-tahun kemarin pasti kerjanya lama dong. Kerjanya lama yang kita baru-baru ini nggak kebagian kerjaan. Nah kalau nggak kebagian kerjaan, di sini tidak ada rekrutmen. Gua kasih lihat di sini bagaimana rekrutmen si Coca-Cola. Di sini belum ada rekrutmen. Kontak Coca-Cola Venture di karir, kesempatan berkarir. Nah, di website Coca-Cola Amatil Indonesia kalian bisa melihat lowongan di bagian lowongan pekerjaan. Nah, di sini apa yang dikatakan Coca-Cola coba? Mohon maaf, untuk saat ini tidak ada lowongan kerja. Silahkan mengunjungi kembali bagian ini di lain waktu. Nah, begitu guys. Jadi kemungkinan mereka belum butuh Karyawan. karena karyawan yang sudah ada aja ya sudah banyak lah.
Ini kan yang dulu-dulu kan Coca-Cola rekrutmen dari tes CV, terus kemudian interaksi langsung melalui wawancara. Tapi sekarang kan karena pandemi ini kita nggak bisa wawancara langsung. Ya. Terus gimana saran kita ke sana, ke HR-nya untuk merekrut mereka? Gue rasa sih pasti dia tetap pakai CV, dikirim, habis itu diseleksi, kemudian dipanggil untuk wawancaranya juga bisa lewat Zoom kan? Wawancaranya lewat video conference. Iya, video conference. Jimmy. Ya, tadi kan sudah ada proses seleksi dari yang IP-nya 3,0 nanti baru lulus, terus kemudian punya sertifikat bahasa Inggris atau apapun itu, dan yang pasti sudah lulus S1 atau S2 gitu. Kemudian tes interviewnya pakai Zoom Video atau conference. iya, Conference. apapun itulah yang video. Terus kalau training program, karena ini sudah new normal, sudah pasti ya training program tetap dijalankan. Ya bedanya itu pakai masker dan menggunakan protokol-protokol yang Sesuai protokol kesehatan. Iya, protokol Seperti kesehatan. berjarak, COVID-19. menggunakan ya betul. Iya. Jadi masuk ke kantor, Cek suhu tubuh, ya, pakai hand sanitizer, ya, berjarak, ya ganjil genap, masuknya selang-seling ya, ya sesuai tanggal. sesuai tanggal. Jadi tidak semua karyawan semuanya masuk di hari yang sama. Jadi ada pengelompokan untuk karyawan-karyawan tertentu ada yang masuk hari Senin, contohnya hari Selasa, hari Rabu, dan bahkan tidak masuk. Itu sih di Masuk lah, kalau dia nggak masuk produksi nggak jalan, siapa yang jualan? karena kan Coca-Cola ini produk FMCG, dia walaupun pandemi pasti menghasilkan kan Iya. produk minuman. Itulah Dia di Coca-Cola. Indonesia ngeluarin air mineral. Orang nggak butuh air mineral. Apapun situasinya, apapun kondisinya, Coca-Cola tetap eksis. Apapun Mantap. makanannya, minumnya. Oreo. Oke, sekian presentasi dari kami. Saya Rionaldi Saya Abdul Wahab. Dan saya Rikotul Kolbi. mengucapkan minal aidin. Ya, sorry. Ya, terima kasih untuk Bu Ananda atas kesempatannya yang telah diberikan kepada kami. Ya, kami segenap dari kelompok Coca-Cola undur diri dan mohon maaf jika ada salah-salah dan banyak bercanda ya tadi ya. Ya, sampai jumpa di video Semua ini selanjutnya. semata hanya untuk melakukan edukasi yang lebih baik. Ya. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.